Selamat sore Ardan, saat ini proses pendinginan apakah sudah selesai di sana? Ya Marcel, selamat sore. Memang kalau untuk proses pendinginan saat ini masih belum selesai, masih bisa dilihat masih adanya kepulan asap di atas gedung Glodok Plaza. Di bagian utara juga masih terlihat dan beberapa mobil pemadam kebakaran juga masih terus menyemprotkan airnya ke dalam dari luar gedung Glodok Plaza. Dan kondisi saat ini yang sedang ramai di belakang saya saat ini adalah petugas-petugas sedang bersiap untuk menyambut begitu proses evakuasi dari 2 orang korban yang sebelumnya sudah dinyatakan oleh Kepala Seksi Operasi Gulkarmat Suku Dinas Jakarta Barat, Syarifuddin bersama dengan timnya tadi sudah mengatakan bahwa telah ditemukan 2 jenazah di lantai 8. Dan saat ini baik dari tim Gulkarmat, kemudian kepolisian, PMI, ataupun juga tim BPBD DKI Jakarta tengah melakukan proses pemindahan evakuasi dari korban yang berada di lantai 8 untuk diantarkan ke mobil jenazah. Saat ini kami, tim media dan juga beberapa tim petugas yang sedang berjaga di sini masih terus menanti jenazah yang akan dipindahkan dari lantai 8 untuk menuju ke mobil jenazah. Memang tadi update-nya dari total jumlah korban yang masih dicari ataupun yang hilang ini sudah berjumlah 8 orang. Ditemukan 2 orang jenazah di lantai 8, itu artinya masih ada 6 orang lagi yang masih dicari. Namun kondisinya sekarang tengah dilakukan persiapan untuk bisa dilakukan proses evakuasi. Di sini kami semua masih menunggu begitu bagaimana nanti proses evakuasi yang akan dilaksanakan. Namun bisa dilihat di sebelah sana sudah ada mobil jenazah yang berjaga dan bersiap untuk bisa mengangkut jasad jenazah dan juga untuk mengantarkannya ke rumah sakit terdekat. Tadi kami juga melihat sebelumnya saat mobil jenazah tiba ada beberapa tim Inavis dari kepolisian sudah masuk ke area gedung dari Glodok Plaza ini. Tentunya kami menduga tim Inavis ini akan melakukan proses identifikasi terlebih dahulu terhadap kedua jenazah korban yang telah ditemukan. Karena memang tadi menurut keterangan dari Kasih Ops Gulkarmat Jakarta Barat yakni Syarifuddin, dari 2 jenazah yang ditemukan ini tidak bisa diidentifikasi statusnya ataupun juga siapa, jenis kelaminnya seperti apa. Tentunya pihak dari Gulkarmat dan pemadam kebakaran yang bertugas untuk memadamkan api di Glodok Plaza ini bertugas untuk melakukan pendinginan terkait dengan identifikasi jenazah ataupun korban yang ditemukan. Ini merupakan bagian dari tim Inavis itu sendiri. Dan saat ini bisa dilihat semua tim baik dari BPBD, kemudian juga PMI, tim Gulkarmat, kemudian kepolisian dan TNI masih terus berjaga untuk menanti proses evakuasi yang dilakukan oleh tim Gulkarmat untuk memindahkan jenazah yang berada di lantai 8. Tadi informasinya memang ditemukan di pojokan, namun kami masih belum bisa memastikan di sebelah mana. Kami masih harus menunggu konfirmasi lebih lanjut dari petugas yang ada di sini. Marcel. Baik, Ardan, walaupun memang identitas dari kedua jasad korban ini belum bisa dirilis karena belum ada informasi resmi, tapi apakah Anda mendapatkan informasi apakah memang 2 orang ini misalnya pengunjung mall atau Glodok Plaza ini atau mungkin mereka pekerja dan kemudian yang kedua adalah pada saat ditemukan ini posisinya seperti apa? Apakah kondisinya memang sudah tidak bisa teridentifikasi lagi atau seperti apa, Ardan? Ya, Jason, bahwa memang tadi dijelaskan dari Kasih Ops Gulkarmat Jakarta Barat, Syarifuddin, lokasinya ini mungkin ditemukan di pojokan, namun pastinya kami masih belum bisa menentukan begitu, memberikan informasi lebih lanjut terkait dengan apakah ia seorang pekerja ataupun juga pengunjung dari Glodok Plaza. Ini kami masih belum bisa memberikan informasinya karena menurut Syarifuddin juga tadi saat ditemukan ini kondisi jenazah tidak bisa diidentifikasi, baik dari jenis kelaminnya juga apa, ini tidak bisa ditentukan. Sehingga baik dari petugas Gulkarmat ini masih harus memberikan kewenangan kepada tim Inavis kepolisian mengidentifikasi sebelum akhirnya nanti dipindahkan, dievakuasi dari lokasi ditemukannya yang ada di lantai 8 menuju ke lantai dasar, kemudian dimasukkan ke mobil jenazah yang sudah bersiaga. Jason. Ya Ardan, kami konfirmasi kembali, jadi situasi di sana ini petugas secara bersamaan
ini melakukan pendinginan tapi sekaligus juga pencarian ataupun evakuasi korban begitu ya. Jadi ada 2 kegiatan di sana. Apakah seperti itu, Ardan? Ya benar sekali Marcel, memang sebelumnya sudah ditegaskan kembali oleh Syarifuddin begitu, Kasih-Ops Gulkarmat Jakarta Barat, bahwa proses ini dilakukan secara bersamaan. Ada petugas yang memang bertugas untuk melakukan pendinginan, baik juga dilakukan oleh mobil-mobil unit pemadam kebakaran yang ada di sisi belakang ataupun juga yang ada di sisi utara Glodok Plaza. Ini masih terus bekerja begitu untuk menyemprotkan air karena masih terlihat, Anda bisa lihat sendiri pemirsa, bahwa kepulan asap ini masih terus membumbung tinggi di atas dari Glodok Plaza, sehingga ini bisa diidentifikasi bahwa masih adanya titik-titik api yang berada di dalam Glodok Plaza. Kemudian sambil melakukan pendinginan, tim dari Gulkarmat juga, tim gabungan dari Gulkarmat juga menugaskan beberapa tim untuk bisa melakukan penyisiran dan pencarian korban yang dinyatakan hilang. Tadi pagi kami mendapatkan informasinya ada sekitar 2 tim, di mana satu timnya ini terdiri atas 4 orang, di mana mereka ini menggunakan alat pelindung diri yang lengkap begitu, kemudian dilengkapi juga dengan alat pembantu pernafasan yang dimana alat ini hanya kuat selama 2 jam begitu digunakan di dalam ruangan yang penuh dengan kepulan asap. Dan petugas dari 2 tim yang terdiri dari 4 orang, masing-masing total ada 8 orang, berarti ini melakukan penyisiran dan mencari jenazah-jenazah yang dilaporkan hilang. Hingga siang hari tadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, totalnya sudah sampai 8 orang yang dinyatakan hilang. Namun saat ini update terbarunya sudah ditemukan 2 jenazah, namun masih belum diidentifikasi siapakah dari 2 jenazah tersebut dan juga jenis kelaminnya seperti apa. Demikian Marcel. Baik, Ardan, sudah ada mobil ambulans juga yang disiapkan di sana. Ada informasi nantinya akan dibawa ke rumah sakit mana untuk dilakukan identifikasi? Ya Jason, kami masih belum mendapat informasinya lebih lanjut begitu. Namun yang bisa kami lihat di sini adalah mobil ambulans dari PMI begitu untuk mengangkut jenazah, yang dimana ini mobil PMI dari administrasi Kota Jakarta Barat. Kita akan lihat sekarang kemungkinan jenazah korban yang dievakuasi akan keluar dari Glodok Plaza. Jason dan juga Marcel, kita akan bersiap. Ini petugas sudah mulai memberikan kode begitu bahwa jenazah jasad yang ditemukan di lantai 8 berjumlah 2 orang ini akan dikeluarkan dan bersiaga untuk langsung dibawa ke mobil jenazah milik PMI Administrasi Kota Jakarta Barat. Petugas sudah bersiaga begitu, baik dari gabungan kepolisian, BPBD DKI Jakarta, kemudian PMI Jakarta Barat, baik juga kepolisian ataupun juga TNI. Di sini masih terus bersiaga dan melakukan kerjasama begitu berjibaku untuk mengeluarkan jenazah. Kami juga sudah melihat adanya tim Inavis di sini yang sudah mulai keluar untuk bisa melakukan koordinasi terkait dengan proses evakuasi jenazah yang diidentifikasi telah ditemukan di lantai 8. Sambari menunggu di sini memang proses pemadaman ataupun juga pendinginan api yang ada di dalam Glodok Plaza masih terus dilakukan oleh tim gabungan dari penanggulangan, kebakaran dan penyelamatan Jakarta Barat bekerjasama dengan sejumlah daerah lainnya seperti di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat maupun juga Provinsi DKI Jakarta masih terus melakukan upaya pendinginan karena memang luas dari Glodok Plaza ini sangat luas dan memang petugas tadi sempat kesulitan begitu, menurut keterangan dari Syarifuddin sendiri, petugas kesulitan untuk melakukan pemadaman karena beberapa daerah yang memang sudah terbakar ini rawan runtuh begitu, karena kami juga menyaksikan banyak reruntuhan. Dan kita perhatikan di sini, kita lihat bersama Jason dan juga Marcel sudah mulai diturunkan kantong jenazah dari korban yang sebelumnya dinyatakan hilang. Ini salah satu kantong jenazah berwarna merah begitu diangkut oleh petugas gabungan untuk dipindahkan ke dalam mobil jenazah. Aman, Pak. Terlihat juga beberapa petugas pemadam kebakaran yang sebelumnya sudah bertugas memadamkan api, melakukan
pemindahan proses evakuasi jenazah dari lantai 8 untuk menuju ke mobil jenazah dan dibawa ke rumah sakit terdekat menggunakan mobil ambulans milik PMI Administrasi Kota Jakarta Barat. Satu kantong jenazah sudah dipindahkan begitu, Marcel dan juga Jason, di mana tadi bisa dilihat sendiri berwarna merah kantung jenazah di bawah oleh sejumlah petugas untuk dikeluarkan dari lokasi kebakaran kepada mobil jenazah. Namun memang kami dapatkan update-nya di sini baru satu kantong jenazah yang akan dipindahkan. Untuk terkait jenazah lainnya kami masih harus menunggu konfirmasi lebih lanjut dari petugas yang berjaga. Marcel dan juga Jason. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.